gimana kabarnya? Pusing. Ibu boleh diperkenalkan dulu nama ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karisma. Saya mungkin di sekolah ini sebagai bagian dari akademik yang hari ini akan diwawancarai katanya sama Bu Dewi. Iya, gini ya Bu, ini kan saya kemarin sudah mengidentifikasi masalah, ada beberapa masalah yang saya identifikasi. Mungkin di sini saya akan menanyakan ke Ibu. Yang pertama itu identifikasi masalahnya itu adalah kurangnya minat baca peserta didik. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih yang menjadi penyebabnya dan apa faktornya? Langsung dulu. Ya. Baik, untuk Gen Z ini ya, generasi Z ini kita kenal dengan generasi strawberry juga ya Bu Dewi ya. Karena mungkin kenapa anak-anak zaman sekarang, kalau dulu itu kita tuh kan kayak tiap minggu tuh ada komik lah ya, yang suka kita baca. Kayak kalau misalnya kita nggak baca komik kan ceritanya dari orang lain ya nggak sih Bu Dewi, nggak sih? Rasanya aku udah baca sampai sini sama sini, kalau kita ketinggalan tuh kayak nggak ada buat obrolan nggak sih? Kenapa mungkin sekarang minat anak berkurang? Salah satu faktornya yaitu karena sekarang anak-anak lebih sering HP-nya yang harus jadi kayak gini ya, kayak anak-anak juga mungkin ya kurang mendapatkan informasi juga karena mungkin dari segi kayak IG-nya atau tontonannya segala macamnya memang yang tidak tidak berbobot seperti itu, kemudian kayak konten-konten biasa, konten itu jelas ini diakui gitu. Minat untuk anak membaca itu jadi untuk penyebabnya mungkin gadget ya Bu ya. Nah, untuk yang kedua itu adanya kurangnya penguasaan materi ekosistem. Mungkin Ibu udah tahu ya, ekosistem itu mungkin tentang lingkungan gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apa sih yang akan terjadi bila anak itu tidak mengetahui pentingnya ekosistem? Itu ya bukan bahaya, maksudnya bukan selalu bahaya sebahaya apa, tapi mungkin ini kayak kalau ekosistem itu kan kayak misalnya ini ekosistem laut, ekosistem darat. Kalau misalnya anak-anak tidak tahu kan sehari-hari juga kita istilahnya makan, kita rantai makanan itu kan sehari-hari itu kan dari adanya ekosistem ya Bu ya. Makanya kalau misalnya anak-anak tidak tahu itu bahaya buat anak-anak. Kita juga istilahnya hidup sehari-hari ya dari sana gitu, tentang rantai makanan, bagaimana kita sebagai manusia bertahan hidup mungkin ya Bu ya, kalau misalnya nggak kenal tentang ekosistem. Nah, yang selanjutnya kan anak itu susah ya Bu untuk konsentrasi gitu kan dalam pembelajarannya, dan suka main handphone di jam pelajaran gitu. Nah, yang saya tanyakan, faktor apa sih penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi? Memang hal tersebut terjadi salah satunya di sekolah kita ya. Anak kadang malas gitu ya belajar, sehingga fokus belum memperhatikan kita, malah asik dengan inilah ke HP. Ya mungkin karena penyebabnya, kalau pribadi saya mungkinnya anak itu bisa semangat untuk belajar itu karena gurunya ya nggak sih? Kalau misalnya gurunya stand untuk menyediakan pembelajaran yang mengasihkan mungkin ya Bu ya, yang paikem itu pengajaran yang mengasihkan itu, ya bisa jadi anak-anak justru lupa dengan HP dan dan fokus dalam pembelajaran itu. Jadi kalau dari saya PR-nya ya bagaimana guru menyajikan satu pembelajaran yang memang mengasihkan dan itu ya, dan bermakna mungkin ya, mengesankan bagi anak-anak itu mungkin yang. Kemudian ini ada lagi pertanyaannya kan, namanya siswa itu tidak luput ada juga peran orang tua ya, selain guru siswa juga ada orang tua juga. Nah, peran orang tua di sini dalam pembelajaran kita itu pengawasannya itu kurang optimal.
optimal, Bu. Nah, yang saya mau tanyakan, mengapa peran orang tua ini dan pengawasannya itu kurang maksimal gitu? Berikan contohnya. Oke, baik, karena mungkin begini ya Bu, kalau analisis saya, karena peran dari orang tua itu sangat penting ya. Orang tua, sekolah, dan lingkungan luar. Ya. Lingkungan luar selain sekolah dan orang tua. Nah, karena orang tua itu kan istilahnya madrasah yang paling utama itu kan istilahnya di rumah. Sedangkan hari-hari siswa saat ini kehilangan hanya mendapatkan dari sekolah dan lingkungan luar. Nah, kalau menurut analisis saya ini adalah faktornya salah satunya karena kan indahnya juga pendidikan orang tua itu dan ketidakpahaman. Kadang orang tua itu kan kurang sibuk cari nafkah gitu ya, cari nafkah untuk keluarga segala macam. Itu juga salah satu faktor. Tetapi kalau untuk bahasa alibi mencari nafkah kan waktunya 24 jam mungkin ya, tidak untuk selalu untuk cari nafkah. Nah itu mungkin kurang gitu karena kesadaran orang tua juga dan pendidikan pendidikannya pun mungkin rendah dari itu mengakibatkan pada pendidikan anak juga ya ala kadarnya yang sudah didapatkan gitu. Terus ini Bu ada lagi. Nah, di pembelajaran di kelas 10 itu kan ada yang namanya ekosistem yang tadi ya Bu ya. Ada pembelajaran ekosistem. Nah, kan untuk pembelajaran sekarang itu ada yang namanya pembelajaran HOTS gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, apakah pembelajaran HOTS itu udah bisa diterapkan nggak Bu di ekosistem? Oke. Kalau menurut saya semua soal selain soal juga kan kita mau melaksanakan pembelajaran yang kritis ya, harus kita bernalar kritis, melatih daya nalar kritis anak, melatih problem solvingnya anak, apalagi kalau di ekosistem itu kayaknya sangat bisa dilakukan sekali, sangat bisa di combine dengan antara materi ekosistem juga caranya bernalar menerapkan sistem HOTS itu sangat bisa dilakukan gitu. Kemudian ini ada juga permasalahan siswa itu suka asik dengan dunianya sendiri. Maksud dunianya sendiri ini mungkin lagi pembelajaran, siswa itu suka ngobrol dengan temannya ataupun dengan apa yang dia lihat ya dia mainkan seperti itu. Nah, saya mau kenapa siswa pelajaran itu suka asik dengan dunia sendiri? Pertanyaan agak sulit ini jujur lagi kan tadi dia selain yang harus dalam dirinya dia datang ke sekolah gitu. Nah, sedangkan yang di saat ini kalau kata saya sering bilang ke anak kita di kelas itu ada satu jadi ya murid asal baru kan kalau yang satu semangat tapi ini juga hari-hari geningan muda kita akan dapat chemistry-nya ya. Chemistry-nya nggak akan dapat apa kalau udah dua-duanya yang ini gitu ya anak dia juga mungkin tidak semua anak bener-bener niat untuk ke sekolah betul kan ya anu geningan ayo untuk main ayo untuk tebar pesona ya segala macam harus diberi motivasi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu dari saya. Nah, dalam pemanfaatan model PBL ya di materi ekosistem itu kurang optimal. Nah, yang saya tanyakan mengapa model PBL di materi ekosistem itu bisa kurang optimal Bu? Iya. Mungkin karena kalau misalnya kita dibuat kayak semacam karena ekosistem itu kayak praktek nggak sih bisa praktek ya kayak ya, bisa. Jadi kalau ekosistem itu mengenal lingkungannya gitu kayak misalnya lingkungan saya di danau nih ya, betul nggak kayak sampah nah kan organik itu bisa kayaknya makanan itu sepertinya untuk untuk yang ekosistem ini lebih baiknya anak-anak itu dibawa pengenalan lingkungan dan lebih ke praktik mungkin ya Bu ya.
paling mantap lah gitu, bisa cepet menyerap gitu. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Dengan jawaban yang sangat ala kadarnya ini. Iya nggak apa-apa Ibu, mudah-mudahan dengan wawancara kita itu ada apa ininya ke saya dan juga teman-teman saya yang PPG juga. Mungkin ya, amin amin amin. Mungkin dari saya juga sama. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dari saya cukupkan sekian ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.